Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Memang bersama Tuhan Yesus Kristus luar biasa. Di luar Tuhan Yesus pasti binasa. Puji Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya memulai, izinkan saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih ya, buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Samuel, Pak pengurus di tempat ini yang memberikan waktu dan kesempatan kembali bagi saya untuk berdiri di tempat ini untuk berbagi firman Tuhan. Selanjutnya saya juga berterima kasih buat Bapak Gembala, Pak Pendeta Samuel yang telah memberikan dukungan, support di dalam pelaksanaan Munas GKRI ke-12 yang telah berlalu beberapa hari yang lalu dengan memberikan kesempatan buat ada dua ya di sini. Ada dan yang lain yang bagian transport, ada Pak Sony, ada Pak Yohan dan juga yang ada bagian di dalam kepanitiaan ada di tempat ini. Dari tempat ini terima kasih Pak Samuel untuk dukungannya luar biasa ya, semangatnya wow keren. Walaupun saya melihat Pak Yohan agak babak belur. Enggak dipukulin Bapak Ibu. Tapi ya begitulah. Sampai pagi-pagi itu saya telepon, loh kok belum datang? Saya demam Pak. Waduh, dahsyat ini anak muda satu ini. Ya. Memang tidak mudah memang Bapak Ibu. Kadang-kadang ada hal-hal yang memang di luar kendali kita di dalam mengatur, mempersiapkan segala sesuatu. Tapi puji Tuhan, akhirnya semua berjalan dengan lancar ya. Banyak sekali ucapan-ucapan terima kasih yang diberikan. Khususnya bagian transportasi itu. Waduh saya baca, waduh luar biasa. Ya. Intinya semuanya. Tetapi memang yang sangat berperan aktif dari awal kedatangan dan juga kepulangan, waduh itu Pak Yohan, nama Pak Sony juga. Dan yang lainnya. Ada lagi yang di sini ya selain Pak Sony yang bagian transportasi ya. Pak Yohan, kayaknya ada deh. Enggak, yang di sini ya. Pak Leo ya. Wow. Terima kasih Pak Leo. Ada orangnya. Haleluya. Baik. Bapak Ibu, saya mau tanya nih. Apa sih? Atau siapa yang Bapak Ibu cari di tempat ini? Saya ulangi ya, siapa yang Bapak Ibu cari di tempat ini? Ayo, Pak Sony aja yang jawab, yang lainnya opo yo. Ayo. Ayo. Nggak apa-apa serentak jawab aja. Nah gitu dong. Kan namanya pertanyaan itu semua, dijawablah sama-sama. Yang kita cari siapa? Tuhan Yesus. Yakin enggak bahwa Tuhan Yesus ada di sini? Ya kan kalau kita cari Tuhan Yesus berarti kita percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini. Why? Kenapa? Ayo lanjut lagi. Ini masih pertanyaan Bapak Ibu. Sorry ya saya ajak diskusi sebentar. Kenapa kita mencari Tuhan Yesus? Mengapa kita percaya maksudnya Tuhan Yesus ada di tempat ini? Kenapa? Boleh tahu? Itu dia Matius 18 ayat 20. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Itu di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama waktu Musa disuruh mendirikan kemah suci, maka Allah berjanji, aku ada di antara kamu, di tengah-tengah umatku. Jadi memang perjanjian lama, perjanjian baru sudah memang memberikan jaminan. Makanya pemazmur Daud selalu bernyanyi, lebih baik satu hari di pelataranmu, ya kan, daripada 1000 hari di tempat lain. Nice. Udah seterusnya nanti aja dilanjutkan di rumah. Nanti kelamaan ya
waktu saya nanti kelebihan. Berapa menit sih? Saya suka lupa ini kadang-kadang. Kalau udah ngomong nanti kelewatan. Berapa menit ya biasanya 30 menit ya. Oke, baik, 1 jam saya bawakan. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Surat Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 24 sampai 25. Kita akan membacanya bersama-sama. Bila sudah mendapatkan, mari kita mulai. Ibrani 10 24 sampai 25. 2, ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Terpujilah Tuhan firman-Nya yang hidup, dan berbahagialah kita semua yang masih diberikan kekuatan, kesempatan membaca, merenungkan, terlebih menghidupinya dalam hidup kita oleh kuasa Roh Kudus. Berangkat dari ayat ini yang kita baca tadi, saya membawa kita pada sebuah tema. Saya bergumul kemarin, apa ya? Kalau nggak salah 2 minggu yang lalu juga, atau 3 minggu lalu Pak Samuel juga udah nyampaikan, Bapak khotbah ya di tempat ini. Iya, saya doakan sampai pas berangkat juga ke sini. Ya, apa ya? Bukan ke sini ke eklesianya waktu masih dalam perjalanan di pesawat, saya itu doa. Tuhan, di eklesia mau khotbah ini. Oh, pose, gitu. Dan waktu di Munas pun di kamar pulang itu sudah lelah, tetap saya gumulin, ini apa sih? Ternyata cuma sederhana kalimatnya. Sampaikan ke sana, tetaplah setia. Ini saya pikir kan kalimat yang sudah lazim ya, udah umum ya. Benar ya Bapak Ibu, dan saya percaya pasti sudah sering disampaikan sama gembala Bapak Ibu yang luar biasa ini. Tetaplah setia. Tapi saya nggak tahu kenapa itu yang ada di dalam hati Tuhan taruh. Sampai tadi Tuhan perjelas, iya sampaikan itu aja. Tetaplah setia. Tapi saya mau tambah. Kalimat tetaplah setia itu saya mau tambah saudara. Tetaplah setia di gereja lokal. Saya nambah, Tuhan saya tambah ya. Karena kalau nanti tetaplah setia banyak sekali nih. Tetaplah setia di gereja lokal Bapak Ibu Saudara. Mungkin juga pernah disampaikan, saya nggak tahu. Kalau sudah pernah ya puji Tuhan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa, ada yang kurang bisa ditambahin gitu ya. Saling memperlengkapi. Kita tahu bahwa di zaman ini adalah zaman yang serba cepat. Ya, dan kita tahu juga kesetiaan itu pasti sangat mulai langka. Sangat langka. Banyak orang sekarang begitu mudah berpindah. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang berpindah pekerjaan, ada yang pindah rumah. Ya itu sih gak apa-apa. Memang kadang-kadang kalau pekerjaan pasti bisa saja ya. Pekerjaan menuntut kita untuk membuka cabang di tempat lain. Akhirnya kita dimutasi di sana, pindah. Itu tidak masalah. Mau pindah rumah juga tidak masalah. Dari rumah yang sangat sederhana ya sampai rumah yang jauh lebih baik lagi, bahkan lebih baik lagi, nggak salah. Tapi yang menarik sekarang adalah banyak orang yang suka berpindah-pindah gereja. Berpindah-pindah gereja. Nah ini. Kalau pekerjaan bisa saja juga disebut pekerjaan dalam konteks pelayanan. Rumah ya ini. Kan gereja itu rumah kita. Dan banyak orang
Yang saya amati, lihat, banyak yang suka berpindah-pindah. Berbagai alasan tentunya ada. Kalau bagi saya melihat paling tidak ada dua. Saya nggak tahu di pikiran Bapak Ibu. Bicara kenyamanan. Yang kedua, karena kekecewaan. Itu rata-rata yang saya kalau lihat dan dengar gitu ya. Kenapa kamu pindah di sana? Wah, di tempat sana luar biasa Pak Pendeta. Musiknya, WL-nya, soundnya, ngangkat semua. Ngangkat kemana? Udah mau ngangkat ke sorga apa? Apa yang diangkat? Di tempat saya, aduh Pak, musiknya gitu berantakan gitu. Kita kok jadi seperti tim juri audisi Indonesian Idol, ya ngangkat nggak ngangkat. Tapi ada juga yang karena kecewa sama pengurusnya, kecewa sama pendetanya. Nah itu dia. Di sini ada yang kecewa sama Pak Samuel. Haleluya. Haleluya. Pak, Pak dukung loh Pak. Mantap Pak. Tapi ada yang diam-diam juga begitu ya. Kecewa sama satu sama lain dalam pelayanan dan dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan mungkin masih ada juga alasan-alasan yang lain ya. Tetapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kesetiaan di gereja lokal itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Saya tekankan itu adalah bagian ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi gereja lokal itu bukan sekedar tempat saudara dan saya beribadah. Tetapi bagaimana tempat di mana saudara ada itu tertanam di sana, tujuannya ada 3. Untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah. Makanya kita tidak boleh pindah-pindah. Ya. Harus setia di sana. Mengapa? Karena disitulah, di rumah itulah kita semua belajar bagaimana apa? Mengasihi, mengampuni, melayani, dan dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kesetiaan kita di rumah kita, di gereja kita, itu adalah bentuk ketaatan. Berarti kita sudah bisa pikirkan, kalau ada yang keluar karena 2 alasan tadi, karena sudah gak nyaman, kecewa, berarti kita tidak siap untuk taat pada Tuhan. Mungkin ada yang gak setuju dengan pendapat saya, tapi terserah. Karena yang saya lihat di dalam Alkitab seperti itu. Bahwa kesetiaan kita di gereja lokal, di tempat di mana kita ada sampai hari ini, itu sebenarnya merupakan ketaatan kita pada Tuhan. Tadi kan kita udah bilang, makanya saya mulai dari pertanyaan tadi. Supaya gak kemana-mana. Datang di tempat ini, cari siapa. Itu dulu yang paling penting. Tadi sudah dijawab dengan iman. Cari Tuhan Yesus. Yes, amin, haleluya 12 kali. Dan sudah percaya karena Tuhan ada di tempat ini. Nah, kalau Tuhan ada di tempat ini, kenapa masih bilang di sini tidak mengangkat? Di sana ngangkat. Nah, ayo. Bedone opo? Ayo. Kan Tuhannya sama. Iya toh Bapak Ibu? Ada beberapa catatan di sini yang mau saya bagikan. Untuk melihat bagaimana supaya kita belajar untuk tetap setia, komitmen di tempat di mana saudara ditanam. Yaitu gereja lokal. Ya. Yang pertama 1 Korintus 12 ayat 27. Mari kita lihat di sana. 1 Korintus 12 ayat 27.
1 Korintus 12 ayat 27. Sudah dapat? 2, ya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dari ayat ini, yang pertama kita harus mengerti bahwa gereja lokal adalah master plan-nya Allah. Tuhan sendiri yang memang menghendaki, merencanakan untuk setiap orang-orang yang percaya, dikatakan kita semua adalah tubuh Kristus. Kita adalah anggota-anggotanya. Tuhan mau saudara dan saya berada di dalamnya. Karena tidak ada anggota tubuh yang hidup sendiri. Amin? Tidak ada ya. Karena kita dipanggil, dibentuk tidak untuk hidup sendiri. Tidak ada itu. Di dalam iman Kristen tidak ada hidup sendiri. Berjalan sendiri. Tetapi bagaimana kita semua dipanggil untuk hidup dalam komunitas. Komunitas iman, yaitu gereja lokal, komunitas iman. Kita harus mengerti bahwa ini rencana Allah, bukan rencana manusia. Bapak, ibu, saudara ada di ruangan ini, di tempat ini, rencananya siapa? Rencana Tuhan. Itu dulu yang harus menjadi fondasinya. Kalau kita belum mengerti bahwa ini rencana Tuhan, wah pasti kedepannya nanti sedikit ada badai, kita sudah mulai meragukan, bener nggak aku di sini ini, gitu ya. Nah, mulai ketika kita meragukan benar atau tidak, kita mulai meragukan kehadiran Tuhan yang tadi kita nyanyikan, di mana namamu, kuasamu, kasihmu kekal tak berubah. Ketika kita percaya bahwa Allah hadir, berarti kita harus percaya itu. Bahwa namanya, kasihnya, kuasanya tidak berubah. Kitanya yang suka berubah gitu ya. Karena melihat, sono ngangkat bener ya. Ya kalau mau sana, mudah-mudahan cepat terangkat gitu ya. Tidak ada yang salah sebenarnya yang di mana-mana. Karena kita semua sama. Tapi saya mau ingin supaya Bapak Ibu Saudara untuk mengerti dulu hal yang sangat mendasar. Bahwa gereja lokal itu adalah rencana Tuhan. Saudara ada di tempat ini, itu rencananya Tuhan. Bukan kebetulan. Iman Kristen tidak pernah percaya yang namanya kebetulan. Tidak ada dalam iman Kristen itu kebetulan. Kebetulan aku ada di sana. Kebetulan ada Pak Sony saya kenal. Kebetulan tidak ada. Datang di tempat ini, dimulai dulu mungkin dari beberapa orang ya. Terus bisa sampai seperti ini, itu bukan kebetulan. Atau mungkin ada yang baru pertama kali masuk di ruangan ini. Saya percaya itu juga bukan kebetulan. Karena rencana Tuhan. Dia mau supaya kita hidup dalam komunitas iman. Tidak berjalan sendiri. Seperti seekor domba, kalau dia keluar dari kawanan, dia rentan. Pasti. Dia rentan diserang oleh apa? Musuhnya, serigala ya. Maka kalau kita keluar dari kawanan atau komunitas, kita juga akan rentan. Dalam rohani kita. Akan banyak kita mengalami pencobaan. Kelesuan-kelesuan rohani. Tapi ketika kita selalu ada di dalam tubuhnya, maka disitulah kita saling menguatkan. Saling menopang. Tumbuh bersama. Yang kedua, catatan yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kita baca sama-sama. 2, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini adalah jemaat mula-mula. Dan pasti sudah pernah disampaikan di tempat ini ya. Bahwa mereka bertumbuh dalam ketekunan dan kesetiaan. Mereka tidak hanya percaya kepada Yesus. Tetapi bagaimana mereka bertekun dalam pengajaran doa dan persekutuan. Yang kedua,
Mengapa kita harus tetap setia di dalam gereja lokal? Karena menghadirkan pertumbuhan. Amin. Bapak Ibu, bertumbuh enggak di tempat ini? Halo? Bertumbuh enggak? Oh, so pasti bertumbuh. Itu bisa kelihatan. Pasti bertumbuh. Nah, kalau bertumbuh di tempat ini ya sudah. Terus saja, iya kan? Karena saya percaya di tempat ini dihadirkan pengajaran, doa, dan sebagainya yang luar biasa. Di tempat ini Bapak Ibu dibimbing, diarahkan, dididik dalam kebenaran. Makanya kita harus setia. Ya. Setia hadir, setia berdoa, setia melayani. Maka saya percaya di sana iman saudara pasti makin kuat. Karakter kita dibentuk, kasih kita kepada Tuhan semakin nyata dan juga kepada sesama. Itu alasan yang kedua. Mengapa kita harus setia di gereja lokal? Gereja lokal itu rencana Allah. Yang kedua, di dalam gereja lokal kita bertumbuh bersama. Ya, bertumbuh bersama. Yang ketiga Bapak Ibu, catatan saya yang ketiga bahwa kenapa kita harus setia dalam gereja lokal. Karena selalu akan ada tantangan untuk kita tetap setia. Kesetiaan selalu itu pasti ada tantangan. Pasti akan ada tantangan, tidak mudah memang. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Mari kita baca di sana. Kesetiaan selalu akan ada tantangan. Kita baca dulu. Kolose 3 ayat 23. 2. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kesetiaan akan menghadapi tantangan. Tidak mudah, ada banyak hal yang akan menggoyahkan. Itu bisa saja kesibukan dalam kehidupan, ya. Pekerjaan, studi, urusan pribadi. Banyak hal-hal yang bisa menggeser Tuhan dari prioritas hidup kita. Banyak sekali. Tadi saya sebut kekecewaan terhadap sesama, bisa karena salah paham, merasa tidak dihargai, atau tersinggung. Ayo, pernah nggak di sini ada yang merasa tidak dihargai? Pernah nggak merasa tersinggung? Ayo, iya, amin. Pasti pernah. Hal-hal yang bisa menggoyahkan itu juga kejenuhan rohani. Kita juga bisa merasa bosan, burnout, tidak mengalami hal-hal baru, lalu mulai menjauh. Bisa saja ada muncul dalam pikiran, aduh gereja ini kok gini-gini aja sih. Ya, kok enggak maju-maju. Ya, terus seperti ini rasanya ada kebosanan. Manusia memang seperti itu. Tetap selalu ada rasa jenuh. Sampai pada titik tertentu kita akan mulai jenuh. Tetapi untuk itulah gereja lokal ada. Supaya di sana ketika kejenuhan, kelesuan itu ada. Di sana ada orang-orang yang bisa memberikan kita jawaban atas kejenuhan-kejenuhan itu. Memberikan kita dukungan dalam doa, ya, dan sebagainya. Belum lagi dalam kesetiaan yang lain ya. Kesetiaan di dalam rumah tangga, suami istri. Kalau tidak ada gereja lokal, kemana lagi kita mau jadikan tempat untuk apa? Untuk bercerita tentang pergumulan-pergumulan kita. Seharusnya gereja lokal adalah menjadi tempat di mana ketika kita menghadapi tantangan kesetiaan dalam rumah tangga, pekerjaan, keluarga,
dan juga semuanya, pekerjaan, studi dan sebagainya, itu harusnya menjadi tempat di mana kita cari jawaban. Yesus adalah jawaban. Dan Yesus menjawab di mana? Di gerejanya. Lewat siapa? Lewat semua orang yang ada di dalamnya, yang berseru dan mengaku bahwa kuasamu, namamu, kasihmu kekal di tempat ini. Itu nggak ada lagi, jangan cari di tempat lain. Kalau tadi percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, makanya saya selalu mulai lagi dari awal tadi. Karena kalau dari awal sudah nggak yakin, saya percaya nggak lama waktunya. Kita akan pasti keluar dari tempat ini pelan-pelan menjauh. Tapi yakinlah Bapak Ibu, bahwa Tuhan ada di tempat ini. Jadi kita harus ingat bahwa kesetiaan di gereja lokal itu bukan bicara perasaan. Bukan. Karena kalau bawa perasaan ini, waduh, ya, ketika saudara misalnya lagi ngumpul, masukkan ide, saya begini-gini, mungkin ide saudara yang paling bagus, terus tiba-tiba Pak Gembala bilang, enggak. Nah saudara langsung longsor, aduh gak dirungokno, gak didengarkan. Kecewa. Ya. Terus akhirnya apa saudara? Malas. Ya kan? Udah gak usah lagi gitu. Usul saya gak didengar. Saya gak merasa gak dihargai. Wah, ketika bertemu di tempat lain, kayak rasanya dihargai sekali. Diberikan tempat. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Ingat, kesetiaan bukan bicara perasaan. Ya. Karena perasaan itu Alkitab bilang hati manusia itu licik. Nggak bisa dipegang perasaan itu. Hari ini bisa berkata Tuhan baik. Besok belum tentu. Ya. Ada masalah, Tuhan kok gini sih, kok gitu sih. Protes sama Tuhan. Tetapi kesetiaan itu bicara komitmen untuk ketaatan. Kita setia bukan karena semuanya sempurna. Ya, nggak ada di ruangan ini yang sempurna. Gereja lokal juga bukan gereja yang sempurna. Tubuh Kristus itu tidak sempurna. Yang sempurna cuma siapa? Kepalanya. Yesus Kristus kepala gereja, dialah yang maha-maha sempurna. Tubuhnya nggak sempurna Bapak Ibu. Nah makanya kita harus mengerti bahwa setia ukurannya bukan karena semuanya sempurna. Tapi apa saudara, satu hal ini penting. Karena kita semua mengasihi Tuhan. Amin. Karena saudara semua mengasihi Tuhan. Kolose pasal 3 berkata, hendaklah kasih itu yang mengikat dan menyempurnakan. Kasih. Perbedaan-perbedaan ada. Tapi apa yang mengikat kita semua? Kasih. Kalau nggak ada kasih Kristus, udah nggak usah bicara pelayanan, nggak usah bicara urusan gereja, organisasi, nggak ada. Kasih Kristus itulah yang terutama. Yang harus ada di dalam kita. Kalau kasih Kristus ada, maka itu akan menggerakkan kita untuk pasti berbuat yang terbaik buat Tuhan di tempat ini. Kasih Kristus. Tanpa kasih Kristus, kasih yang mengikat dan menyempurnakan itu, maka sia-sia semua yang kita kerjakan. Pasti akan banyak benturan, banyak hal yang akan mengecewakan, banyak hal yang akan melesukan, menjenuhkan, membosankan. Tapi ketika kasih Kristus menguasai, saya percaya walaupun kita sudah mulai lihat istri kita kok sudah begini ya, tanda-tandanya gitu ya, kok mulai berubah ya. Suami kita lihat, loh kok begini modelnya sudah. Mulai lesu, jenuh, lihat. Kok sudah tidak seperti dulu. Apa yang bisa membuat saudara tetap berjalan? Kasih Kristus.
perubahan pasti terjadi, Bapak Ibu ya. Dan kita tidak akan pernah bisa sama. Tetapi kasih Kristus yang mengikat. Begitu juga dalam kehidupan bergereja, berjemaat. Bukan hanya jemaat, tapi berjemaat. Biarlah kasih Kristus itu yang menguasai kita. Sehingga kita tetap setia. Memuliakan Tuhan di tempat ini. Apa upah dari kesetiaan? Upah dari kesetiaan. Setiap kesetiaan pasti ada upah. Tuhan sangat mengapresiasi, menghargai, menghormati orang yang setia. Iya Bapak Ibu. Padahal kita ini hanya manusia biasa, manusia yang berdosa. Yang hanya terima anugerah rahmatnya sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Tapi saya mau beritahu bahwa Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang sangat-sangat menghargai, mengapresiasi orang yang setia. Mari kita lihat Wahyu 2 ayat 10. Kita lihat Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan mendatangkan berkat. Tuhan berikan, siapkan mahkota. Mahkota apa? Mahkota kesetiaan. Keselamatan udah pasti. Tapi sampai di sana kita punya mahkota. Mahkota kesetiaan. Tuhan kasih. Apa itu? Kehidupan. Ada mahkota kehidupan. Orang yang setia punya mahkota kehidupan. Tapi tidak hanya di sana, saudara. Di bumi juga Tuhan memberkati orang yang hidupnya setia. Kesetiaan selalu mendatangkan berkat. Orang yang setia pasti mengalami damai sejahtera. Bahkan dia menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang. Ingat cerita Ruth dan Naomi? Ketika mertuanya ingin kembali lagi, mereka menantunya disuruh kembali ke Moab. Sudah tinggalkan, saya mau kembali ke Yerusalem. Ke negara saya, daerah saya. Tapi hanya satu menantunya yang tetap ikut dia, setia. Si Orpa tetap kembali ke Moab, tapi Ruth ikut kepada Naomi. Dia katakan, Tuhanmu, Tuhanku. Tahu nggak Bapak Ibu? Dari kisah itu, Ruth menjadi bagian dari apa? Cerita kelahiran Sang Juru Selamat. Tidakkah itu sebuah kehormatan? Siapa Ruth? Tidak ada yang kenal. Orang biasa. Bahkan bangsa kafir waktu itu. Moab. Tetapi manakala dia setia ikut Naomi. Yang sudah tidak punya apa-apa. Yang sudah hidupnya hancur-hancuran. Tapi Ruth tidak mau tinggalkan. Ruth tetap ikut. Tuhanmu, Tuhanku. Tuhan kasih. Dia menjadi, kalau baca silsilah kelahiran Yesus, ada namanya. Indah bukan? Makanya Bapak Ibu, setia itu luar biasa. Ada upah yang Tuhan berikan. Setialah di sini. Mau kayak apa gereja di tempat ini? Jatuh bangun. Mau berdarah-darah, ini istilah orang sekarang ya, berdarah-darah. Saya pikir itu mungkin ingin menggambarkan ya, bahwa bagaimana perjuangan pergumulan dalam menghadapi tantangan dalam pelayanan, dalam segala hal di tempat ini. Saya cuma mau bilang, setialah, setialah, setialah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
Tuhan tidak pernah melupakan setiap tetes kesetiaan kita. Sekecil apapun itu, tetap setia. Setialah selalu hadir dalam ibadah. Bukan karena rutinitas, tetapi karena mengasihi Tuhan. Ambil bagian dalam pelayanan, dan pasti sudah terjadi di tempat ini ya. Gunakan semua talenta dan waktu untuk pekerjaan Tuhan. Bangun hubungan rohani, saling menasehati, mendoakan satu sama lain. Saya percaya di sini sudah dilakukan. Amin. Tapi satu hal juga yang harus kita ingat. Tetap terus bertahan dalam kekecewaanmu. Tidak ada yang sempurna dalam pekerjaan Tuhan yang kita lakukan. Selalu akan ada potensi untuk mengecewakan, dikecewakan. Kita bisa saja jadi orang yang mengecewakan orang lain, tapi juga bisa dikecewakan. Saya cuma mau bilang, bertahan. 25 tahun saya melayani di Kalimantan Tengah, di tempat yang dulunya sunyi sepi, hanya dengar suara. Di sana nggak ada jangkrik ya, jarang. Tapi suara, ada nama itu binatang yang kalau bunyi berisik sekali. Kalau ada cahaya sedikit sudah mukul-mukul hantam dinding di atas tembok itu. Saya nggak tahu namanya apa. Dari hal yang seperti itu sampai sekarang sudah ada telepon bisa masuk ya, bisa komunikasi dan sebagainya. Lalu orang tanya sama saya, Pak, apa sih rahasianya Bapak bisa bertahan sampai sekian lama? Saya jawab, ya bertahan. Udah gak ada lagi. Itu saya canda aja saudara ya. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Tetapi kalau kita gak setia, ya akan begitu. Dari jemaat yang susah diatur, sekarang saya yang malah diatur gitu. Pak, Bapak harus begini. Oh, saya suka itu. Kasih masukan kan bagus ya. Bapak kalau mau turun panggil saya. Wah, itu yang saya suka. Nanti saya yang antar gitu. Waduh, wah, itu kan luar biasa saudara. Tidak mengharapkan begitu ya. Jangan salah paham loh Bapak Ibu. Tapi harus tetap setia. Padahal di sana waktu saya masuk 3, 4, 5 bulan pertama, saya sudah bilang, Tuhan enggak salah. Enggak salah Tuhan. Saya berontak waktu itu. Saya mau keluar dari tempat itu. Karena melihat orangnya keras-keras. Ya. Waktu lagi ibadah firman Tuhan, ada yang keluar, bolak-balik masuk. Ada yang duduk, maaf kata ya, kaki diangkat di kursi. Kayak gitu loh modelnya Bapak Ibu. Terus menatap saya dengan tatapan yang waduh. Kalau menurut saya itu, kalau tatapan yang memberkati gak apa-apa saudara. Tajam, dingin. Mungkin pembunuh berdarah dingin. Gak gampang. Saya difitnah, saya dihina, dikatakan ini itu. Tapi Tuhan bela. Setia. Jadi itu saja saudara. Ya. Di tempat ini mari kita mau belajar untuk setia. Setialah sampai Tuhan datang kembali. Jangan kemana-mana. Westa, sini aja. Tuhan hadir kok. Ya. Tuhan maha hadir. Udah. Saya aja hadir di sini tadi cepat-cepat. Maaf ya agak lambat Pak. Cuapek pol aku iki. Saya berangkat dari Kalimantan ini Senin yang lalu. Saya turun itu jam 4:30 subuh. Terus langsung ke Surabaya, tidak mampir-mampir hotel, semuanya kegiatan karena panitia juga. Sampai selesai, teler. Kemarin langsung disuruh khotbah lagi di acara pertunangan. Itu sudah kayak gimana gitu, sudah ngawang-ngawang gitu berdiri saudara. Capek pol. Nah tadi malam itu, tadi pagi saya bangun, anak saya bilang, wih papa tidur ya, maaf kata apa itu, ngorok-ngorok dulu. Itu, wih berarti memang betul tandanya itu orang
lelah sekali. Tapi memang saya nikmati betul tidur tadi malam. Lepas. Saking itu kebablas. Duh, iya jam piro iki. Cepet-cepet sudah. Sampai saya naik ojek sudah. Wis. Cepet. Wah yang bawa motor juga, wah mantap ini. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya begitu? Ya karena saya percaya di sini ada Tuhan. Tuhan yang namanya berkuasa kok. Ngapain mesti yang tempat lain? Kalau memang sudah ditanam di sini, tertanamlah. Sungguh-sungguhlah, setialah, dan terus bertahan siap selalu bertahan dalam kekecewaan. Ya. Kita pasti kecewa lah. Tidak mungkin bilang tidak kecewa. Ada pasti kecewa, potensi itu ada. Tapi terus bertahan. Ya, bertahan dan terus bertumbuh, terus belajar. Saya percaya Tuhan akan perbaharui kita hari demi hari. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Kami tahu bahwa banyak hal yang ingin menggiring kami untuk tidak setia lagi kepadamu. Tuhan tolong kami. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Engkau telah meneguhkan hati kami untuk tetap setia di gereja lokal, di rumah di mana nama-Mu diserukan, yaitu di tempat ini. Tempat Engkau telah menanam kami semua. Ampuni kami jika sering kali kami lalai, sibuk, atau kecewa. Tapi hari ini kami mau Tuhan untuk terus berkomitmen kembali setia. Setia beribadah, setia melayani, setia mengasihi satu sama lain. Jadikan kami berakar dalam, tidak mudah goyah. Tetap setia sampai Tuhan datang kembali di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati Bapak Gembala dan Ibu, Pak Pendeta Samuel dan Ibu. Terus berikan kekuatan, hikmat, sukacita, damai daripadamu. Terus menggembalakan umat-Mu di tempat ini dengan setia yang daripada Tuhan. Sehingga jemaat-Mu terus Tuhan digembalakan, dikuatkan, dibimbing ke air yang tenang, di jalan yang benar, oleh karena nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya dari tempat ini mengalir kasih kuasa-Mu, menyentuh banyak kehidupan di luar sana. Jadikan tempat ini menjadi jemaat mula-mula, tempat yang disukai oleh banyak orang. Dan Tuhan tambah-tambahkan dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak